kembali lagi bersama saya Florida Agatha Lodan dengan NIM 2003030012 kelas A semester 3 jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai sebuah buku yang berjudul Penelitian Pasca Kualitatif dan Metodologi Inovatif. Baik, pada kesempatan ini, buku yang akan kita bahas ini guna memenuhi mata kuliah metode penelitian sosial. Langsung saja kita menuju kepada pembahasan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai vitalitas teori dalam inovasi penelitian, Method Creel, Edward Thomas, dan Robin Delhen. Vitalitas teori. Penulis buku ini pada dasarnya adalah peneliti karir awal mereka yang dalam waktu 4-5 tahun menyelesaikan PhD. Mereka berasal dari Australia, Kanada, Inggris, dan Amerika Serikat. Beberapa lebih berpengalaman akademis yang bekerja sama dengan ACR secara timbal balik dan secara teoritis generatif hubungan. Pilihan mereka untuk melakukan pekerjaan tentatif dan provokatif ini merupakan sesuatu tentang minat mereka pada apa yang mungkin mereka sumbangkan untuk membentuk pergeseran dan ketidakpastian masa sosial, akademik, dan kronopolitik di mana mereka sudah terjerat. Karya ini menciptakan kumpulan penelitian ACR dan mereka yang mendukung mereka dalam proyek mereka sebagai cara menghidupkan generativitas dari pekerjaan awal karir ini dan koneksi dispersif mereka keluar dan ke depan melalui masa depan. Sebagai ACR, editor, dan kontributor, Matthew dan Robin datang untuk membuat buku ini melalui tarikan yang kuat menuju pengujian pemikiran baru dan imajiner dan apa yang mungkin mereka tawarkan untuk proyek yang lebih besar, untuk pendidikan yang lebih baik, demokrasi, dan gagasan yang lebih luas tentang etika planet. Sama-sama, kami datang ke proyek ini melalui pengalaman sebagai guru menengah dan kemudian sebagai pendidik tersier dengan tanggung jawab bersama untuk kurikulum dan arah pasca sarjana inisial program pendidikan guru. Bab 1. Gangguan, subjektivitas, dan agensi. Metode pasca produktif. Meneliti model relasional dan mempengaruhi dunia melalui video partisipatif bersama pemuda laureat Tarif, Parts, dan Rachel Fedley mempengaruhi penelitian lambat dan genre pasca produktif. Berland mengusulkan konsep optimisme kejam untuk menyatakan bahwa individu mengatur cara mereka menjadi bagian dari dunia melalui keterikatan pada fantasi dari kehidupan yang baik yang tidak bertahap. Fantasi ini berputar di sekitar keinginan untuk mobilitas ke atas, representasi politik, cinta romantis, dan lain-lain. Hidup yang baik, fantasi melekat pada objek yang berbeda yang mengatur keinginan tersebut. Ini bisa menjadi gelar pendidikan, perangkat teknologi, obat baru, atau banyak lainnya. Berland berpendapat bahwa keterikatan adalah optimisme. Optimisme adalah apa yang membuat subjek untuk mengikat dengan dunia, dan keterikatan pada objek keinginan adalah cara untuk merasakan dekat ke fantasi hidup yang baik. Namun, Berland melihat optimisme memiliki ganda mengikat. Di satu sisi, fantasi kehidupan yang baik dibangun di sekitar kesinambungan jaringan pasokan sumber daya yang mengatur negara kesejahteraan pasca perang masyarakat. Namun, saat ini jaringan ini seperti pekerja berkualitas, pendidikan publik, kesehatan masyarakat, perluasan akses universitas, dan lain-lain dipengaruhi oleh gangguan dan kegagalan sistematik. Akibatnya, distribusi sumber daya tidak terjamin,
sehingga membahayakan rasa hidup kita yang baik. Di sisi lain, pengabaian fantasi seperti kehidupan yang baik terasa tak tertahankan. Tanpa mereka, subjek kehilangan keterikatan pada dunia kehidupan dan rasa memiliki mereka. Produksi memetik remaja dapat dimaknai untuk menempatkan pemuda sebagai agen depolitasi dalam sistem kapitalisme komunikatif. Memang Steyer menyarankan cinta buruk, mengolok-olok janji teknologi digital. Namun, janji-janji tersebut tidak berhubungan dengan dunia kehidupan remaja. Sebaliknya, meneliti bersama para remaja ini mengungkapkan mode relasionalitas atau adegan ambivalensi asli. Lebih baik mengungkapkan beberapa masalah mengelola kedekatan. Para remaja keterlibatan non-sentimental dan batas dengan peralatan video yang buruk. Lingkungan material dari pusat dan berorientasi menonton YouTube yang sedang berlangsung penelitian terhadap kedekatan kaum muda dengan dan di dalam ambivalen sirkuit gambar buruk dan ruang sepulang sekolah yang ditandai dengan kerawanan. Garis besar studi. Penelitian ini berfokus pada kinerja identitas birasial dalam aktivitas intra dengan proses penelitian dalam penelitian tersebut. Travis tidak terlibat dalam penelitian ini dengan asumsi kemurnian metodologis atau menegakkan dugaan kesesuaian dari paradigma kualitatif atau kuantitatif, eksperimental atau interpretivis, sains atau bukan sains. Akibatnya, ia mampu menggunakan kuesioner psikologis, program komputer dari biasa implisit, Gremlin dan Danger, wawancara kognitif, dan wawancara semi-struktur untuk mengejar analisis posthumanis identitas birasial yang menerangi mekanisme melalui mana metode Revi yang dapat dimanfaatkan untuk mengacaukan diri manusia. Biner yang meresahkan. Penelitian gender dalam pendidikan lingkungan Catherine Hart dan Annette Gold melakukan penelitian pendidikan lingkungan berbasis gender. Jadi, bagaimana seseorang terlibat dalam lingkungan yang sadar gender? Penelitian pendidikan secara historis, ada contoh pendekatan untuk penelitian pendidikan lingkungan gender yang karena berbagai alasan telah kurang lebih efektif dalam menjawab pertanyaan tentang gender. Namun, meskipun dari beberapa penelitian yang diartikulasikan dengan jelas dan saran yang bijaksana, masih ada sebuah kesenjangan dan marginalisasi isu-isu gender baik dalam pendidikan maupun riset pendidikan lingkungan. Karena konsep gender itu sendiri kompleks, tidak mungkin untuk sampai pada satu jawaban tertentu tentang bagaimana melakukan gender riset pendidikan lingkungan. Sebaliknya, kami berpendapat bahwa peneliti harus mempertimbangkan minat dan pertanyaan peneliti mereka untuk mengembangkan kerangka kerja yang menunjukkan pertimbangan yang bijaksana secara teoritis dan metodologis, sehingga penelitian tidak dihentikan karena kekhawatiran akan kualitas atau legitimasi yang buruk. Rasa malu partisipasi. Memikirkan kembali ontologi partisipasi dengan gagap Hawa Mays. Bab ini membangun percakapan antara teori dari ontologi partisipasi, pengaruh rasa malu, Mays, dan empiris studi penelitian partisipatif di lingkungan sekolah. Ikut serta dalam penelitian konvensional mengandaikan subjek manusia otonom yang memilih untuk berpartisipasi dalam penelitian mengikuti proses persetujuan. Pengertian partisipasi secara konvensional, kualitatif, dan partisipatif penelitian didefinisikan dalam dan melalui praktik pembuatan batas penelitian. Peserta diasumsikan sebagai subjek manusia yang berdaulat, rasional, hadir sendiri, dipisahkan
dari penelitian yang mengundang mereka ke dalam rasional upaya partisipatif. Partisipasi secara konvensional dibingkai menurut gagasan demokrasi liberal tentang mengambil keputusan konsensus dan memiliki suara. Di dalam konteks sekolah, suara siswa telah menjadi strategi luas yang diambil oleh sekolah untuk mendorong keterlibatan siswa guru, untuk hidup demokratis di sekolah, dan untuk mengubah institusi melalui kemitraan siswa atau guru. Sekian dan terima kasih.